selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun, salam sehat. Hari ini Kamis 29 Oktober 2020, saya akan menyampaikan pandemi global COVID-19 situasi terkini di Provinsi Lampung. Kasus suspek total 100 orang, di mana ada kasus baru 12 dan kasus lama 88. Kasus konfirmasi positif COVID-19 sampai dengan hari ini total 1.757, di mana hari ini ada penambahan kasus baru sejumlah 28 dan kasus lama 1.729. Kematian konfirmasi 73, selesai isolasi atau sembuh 1.129. Selanjutnya saya akan menyampaikan konfirmasi positif hari ini ada 28 orang yang terdiri dari Kota Bandar Lampung 15 orang, Kabupaten Lampung Selatan 6 orang, Kabupaten Lampung Tengah 2 orang, Kabupaten Lampung Barat 2 orang, Kabupaten Lampung Timur 1 orang, Kabupaten Lampung Utara 1 orang, dan Kabupaten Pesawaran 1 orang. Dari 12 kasus konfirmasi positif yang merupakan kasus baru 10 orang, hasil tracing ada 18 orang. Dan yang sedang dirawat ada 9 orang, sedang menjalani isolasi mandiri ada 19 orang. Hari ini ada konfirmasi kematian sejumlah 3 orang. Untuk isolasi yang selesai atau sembuh, hari ini ada penambahan 14 kasus atau orang yang terdiri dari Kabupaten Tulang Bawang Barat 4 orang, Kabupaten Lampung Selatan 3 orang, Kabupaten Lampung Tengah 2 orang, Kabupaten Pesawaran 2 orang, Kota Metro 1 orang, Kabupaten Lampung Timur 1 orang, Kabupaten Lampung Utara 1 orang. Hari ini ada konfirmasi kematian sejumlah 3 orang, yaitu dari Kota Bandar Lampung ada 2 orang dan dari Kabupaten Lampung Selatan 1 orang. Pasien 1636, laki-laki 56 tahun dari Bandar Lampung dengan kronologi sebagai berikut. Tanggal 22 Oktober 2020, yang bersangkutan mengeluh batuk dan mual juga disertai diare. Tanggal 22 Oktober juga dibawa ke rumah sakit pemerintah di Kota Bandar Lampung dan langsung dilakukan pengambilan swab yang pertama. Terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab pertama tanggal 25 Oktober 2020. Tanggal 27 Oktober 2020 pukul 8.50 WIB, pasien mengalami perburukan dan pada pukul 10.05 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia. Pemulasaran jenazah dilaksanakan sesuai protokol COVID-19. Yang kedua adalah pasien 1694, perempuan 50 tahun dari Bandar Lampung dengan kronologis sebagai berikut. Tanggal 26 Oktober 2020 yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit pemerintah di Provinsi Lampung dengan keluhan sesak nafas, demam, nyeri tenggorokan. Dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil reaktif dan langsung dilakukan pengambilan swab yang pertama. Terkonfirmasi positif sebagai COVID-19 hasil pemeriksaan swab tanggal 26 Oktober 2020. Tanggal 27 Oktober 2020 pukul 06.50 WIB pasien mengalami perburukan dan pukul 8.05 WIB pasien dinyatakan meninggal. Pemulasaran jenazah dilakukan secara protokol COVID-19. Selanjutnya yang ketiga adalah pasien nomor 1741, laki-laki 50 tahun dari Kabupaten Lampung Selatan. Kronologisnya sebagai berikut. Tanggal 16 Oktober 2020 mulai mengeluh demam dan tanggal 23 Oktober berobat ke rumah sakit swasta di Kota Bandar Lampung dengan gambaran hasil radiologi terdapat bronchopneumonia, kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test, hasilnya adalah reaktif. Tanggal 23 Oktober dilakukan pemeriksaan swab yang pertama dan terkonfirmasi positif sebagai COVID-19 pada tanggal 24 Oktober. Yang bersangkutan mempunyai riwayat penyakit penyerta atau komorbid yaitu gagal ginjal dan juga yang bersangkutan rutin menjalani hemodialisa. Tanggal 25 Oktober 2020 pukul 03.50 WIB
Kondisi pasien menurun dengan keluhan sesak napas yang semakin memberat dan pukul 5.30 WIB pasien dinyatakan meninggal dunia. Pemulasaran jenazah dilakukan secara protokol COVID-19. Jumlah pemeriksaan swab yang dilakukan di Provinsi Lampung total jumlahnya adalah 21.024 spesimen yang menghasilkan positif 2.946 dan khusus tanggal 28 Oktober 2020 total swab yang diperiksa berjumlah 263 spesimen yang menghasilkan positif baru sejumlah 28 kasus. Angka reproduksi efektif di Provinsi Lampung untuk hari ini tanggal 29 Oktober 2020 berada di bawah angka 1 yaitu 0,32. Walaupun berada di bawah angka 1, namun selama 2 minggu terakhir angka reproduksi efektif berfluktuasi antara 0,32 sampai dengan 1,50. Belum stabil berada di bawah angka 1, dalam arti pandemi belum sepenuhnya dapat kita kendalikan. Selanjutnya saya juga akan memberikan informasi tentang jumlah tempat tidur dari 36 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Lampung. Ketersediaan tempat tidur total ada 476 yang sedang dipergunakan untuk pasien COVID total 225 dan saat ini sisa tempat tidur yang belum terpakai ada 251 tempat tidur. Untuk tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi tekanan negatif yang masih tersedia berjumlah 8, yaitu ada di Rumah Sakit Umum Bebasan 42, Rumah Sakit Umum Daerah Ragap Begawi Caram Mesuji 1, Rumah Sakit Ayani Metro 1 buah, dan Rumah Sakit Alimuddin Umar Lampung Barat sejumlah 2 buah. Selanjutnya tempat tidur dengan ventilator di ruang isolasi biasa yang masih tersedia total ada 15, yaitu di Rumah Sakit Abdul Muluk ada 10 tempat tidur, Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Tauhid Pluit ada 2, Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu ada 2, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran 1 tempat tidur. Protokol kesehatan merupakan harga mati dan harus terus-menerus kita lakukan secara konsisten dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, melakukan cuci tangan di bawah air yang mengalir dengan sabun minimal 20 detik, atau selalu membawa hand sanitizer. Dengan kita melakukan protokol kesehatan dengan ketat, bisa kita membantu memutus rantai penularan COVID-19. Pandemi global COVID-19 ini secara bersama-sama kita bisa melalui, yaitu antara masyarakat dan juga pemerintah. Masyarakat diharapkan mematuhi 3M, yaitu protokol kesehatan, dan pemerintah juga dengan kebijakan-kebijakan dan dengan regulasi dan juga dengan menyiapkan sarana prasarana, tentu secara bersama-sama bisa kita lalui pandemi global COVID-19. Dalam libur panjang ini, kami juga berharap agar tempat-tempat wisata bisa menyiapkan gugus tugas, dalam arti gugus tugas tersebut bisa juga memperhatikan protokol kesehatan di tempat wisata yang dibuka. Demikian juga di rumah makan. Jadi sebaiknya jika kita ingin membuka tempat wisata, tempat hiburan, bahkan rumah makan dan kafe, ada satgas yang bisa memantau tentang penegakan protokol kesehatan terhadap pengunjung. Dan disarankan kepada tempat-tempat hiburan, tempat wisata maksimal bisa didatangi sejumlah 50% daripada yang seharusnya. Jadi dengan demikian tentu kita bisa menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Jangan panik karena panik bisa menurunkan imunitas tubuh, dan jangan lupa bahagia karena bahagia merupakan obat dari segala penyakit. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.